Halo, selamat datang. Baik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Tapi tahun ini adalah tahun 2021. Semoga kita mempunyai semangat baru dan harapan baru di tahun ini. Oke, setelah setahun penuh kita menderita karena pandemi COVID, mudah-mudahan tahun ini semuanya menjadi lebih baik. Di video ini gue pengen bahas tentang satu batuan yang banyak banget varian warnanya, yaitu adalah turmalin. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, karena gue akan masuk mulai dari sejarahnya, lalu spesies dan variannya, dan source batu turmalin ini sendiri. Langsung aja deh, kalau kalian merasa muka gue membosankan, di skip aja videonya, nggak apa-apa. Oke, stay tune. Jadi kalau kita bicara batu turmalin ya, kita balik dikit lah kalau melihat sejarah ya, balik dikit ke tahun 1500-an. Karena pada tahun itu ya, ketika penjelajah Spanish pertama kali menemukan batu hijau yang diyakini sebagai emerald. Itu berjalan selama beratus tahun karena sejatinya spesies turmalin itu baru mulai diklasifikasikan ketika para saintis mulai bisa mengklasifikasikan banyak jenis mineral. Tadinya enggak. Jadi baru pada tahun 1800-an diketahuilah batu hijau yang ditemukan tahun 1500 itu adalah turmalin. Asal kata turmalin ini sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Sri Lanka atau bahasa Ceylon, yaitu adalah toramali yang artinya adalah mixed gems. Kenapa mixed gems? Karena turmalin, kalau menurut gue ya, karena turmalin itu menghasilkan banyak sekali varian warna. Ya, mulai dari red, hijau, biru, watermelon turmalin, bicolor, coklat, brown, yellow, banyak ya kan, makanya disebut itu mixed gems. Yang nyebut mixed gem atau toramali itu awalnya adalah pedagang dari Belanda yang ke Sri Lanka untuk berjualan batu gitu loh. Next ini setelah sejarah, gue akan masuk ke pembahasan tentang spesies dari varian turmalin. Ini menarik sekali. Kenapa? Ternyata turmalin tidaklah terdiri dari satu mineral aja, tetapi terdiri dari grup beberapa mineral yang sama kristal strukturnya, tetapi memiliki perbedaan di banyak komposisi chemical lainnya. Jadi pada dasarnya mereka memiliki kesamaan elemen, yaitu adalah silikon, aluminium, dan boronnya. Selebihnya elemennya itu beda-beda di antara grup spesies turmalin ini. Nah, gue akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah elbaite turmalin. Elbaite turmalin ini adalah spesies turmalin dengan kandungan sodium, litium, aluminium, dan terkadang meskipun sangat jarang kandungan koper. Nah, grup elbaite spesies turmalin inilah yang bertanggung jawab menghasilkan warna turmalin yang begitu beragam. Ya, mulai dari merah, hijau, biru dengan paraiba turmalin, koper atau biru tanpa paraiba pun juga sama. Yang kedua, ada yang namanya lidicoated turmalin. Turmalin ini memiliki kandungan elemen kalsium, litium, dan aluminiumnya. Nah, yang menarik adalah nama lidicoated turmalin ini sendiri diberikan kepada seseorang yang dijuluki sebagai bapak gemologis modern dunia yang bernama Richard T. Lidicott. Richard T. Lidicott. Beliau adalah salah satu bekas presiden of board-nya GIA ya, yang sering dijuluki sebagai bapak modern gemologi dunia. Ufite turmalin ya, yang kaya akan kalsium, magnesium, dan aluminium. Lalu setelah ufite ada yang namanya graphite. Graphite ini kaya akan sodium, magnesium, dan aluminiumnya. Nah, yang gak kalah penting juga adalah kombinasi dari graphite dan ufite. Biasanya kombinasi ini menghasilkan warna brown. Dan kalau brown itu biasanya tetap disebut sebagai graphite. Kita tidak nyebut ufite-nya. Nah, yang menarik lagi, dari graphite turmalin ini juga dapat menghasilkan warna intense green, yang mana hijaunya berasal dari kromium. Dan itu disebut sebagai chrome turmalin. Dan yang terakhir, dari grup turmalin ini adalah skull turmalin, yaitu adalah turmalin berwarna hitam karena kandungan ironnya yang sangat amat tinggi. Jadi itu gue recap nih ya. Turmalin tidak terdiri dari satu mineral, melainkan beberapa grup. Terdiri dari elbaite, lidicoated, ufite, graphite, dan skull turmalin. Ya, itu semua tadi. Next, kita masuk ke properties batu turmalin. Turmalin ini memiliki hardness 7 sampai 7,5. Ya, Ri-nya 162 sampai 164, Sg-nya sekitaran 306 sampai 308. Oh ya, turmalin juga memiliki doubling yang karena tadi Ri-nya agak sedikit besar, 162 ke 164, otomatis doublingnya pun akan lebih terlihat dalam mikroskop. Berikutnya, gue akan masuk ke pembahasan tentang treatment pada turmalin. Mungkin kalian nggak tahu ya, turmalin itu ada yang di heat. Umumnya, heat turmalin ini dilakukan pada turmalin warna merah yang cenderung hitam.
Oke, merah gelap. Di-heat dengan suhu rendah ya, sehingga warna merahnya lebih keluar dan warna hitamnya menurun. Tetapi dikarenakan suhunya rendah ya, proses dan tidak meninggalkan tanda apapun, proses heat di turmalin tidak dapat dideteksi. Jadi bukan berarti nggak ada treatment, tetapi sifatnya tidak dapat terdeteksi. Selain itu juga, kayaknya di dunia ini nggak ada orang yang pusingin treatment turmalin. Gue sih nggak pernah ketemu. Oke, jadi memang batu-batu permata itu nggak semua ya treatment harus dan bisa diklasifikasikan. Beda sama yang perlu ya. Ada juga turmalin yang di-enhance by oil kayak emerald, tapi gue pribadi jarang menemukan. Nah, oke, sekarang kita bicara source dari batu turmalin, alright? Pertama, gue akan coba bahas di beberapa negara atau kontinen yang menjadi sumber terpenting dari turmalin. Yang paling awal, turmalin itu pernah booming ya di United States of America, di Amerika. Oke, tepatnya pertama kali ditemukan pada tahun 1822 di Maine. Tetapi pada tahun 1900-an ditemukan lagi turmalin di California. Nah, turmalin dari California ini ya merupakan penghasil turmalin yang sangat amat besar pada masanya. Ya, mengalahkan Maine dan mengalahkan lain-lain. California ini yang paling besar. Di tambang ini disinyalir ditemukan turmalin berwarna bright pink atau purple. Tuh. Kedua, kalau bicara turmalin ya rasanya pamali nih kalau kita nggak bahas soal negara yang satu ini, yaitu adalah Brazil. Ya, Brazil nih bukan cuma turmalin ya, sebenarnya ada emerald, ada macam-macam ya, itu menjadi negara yang melegenda menghasilkan begitu banyak jenis batu permata dan salah satunya adalah turmalin. Tetapi sejarah turmalin ditemukan di Brazil ini juga menurut gue seru gitu, karena nggak serta-merta gitu aja. Pertama, pada abad ke-17-an itulah pertama kali tuh didokumentasikan tuh turmalin, bukan turmalin, saat itu masih batu hijau ya, dianggap emerald, ditemukan di wilayah Cruzeiro di Minas Gerais. Nah, saat itu karena diyakini ini batu juga sebagai emerald, pemerintah Brazil pada masa itu akhirnya gencar-gencaran tuh mencoba mencari sumber batu ini. Tetapi ya, pencarian itu tidaklah begitu membuahkan hasil karena belum ketemu tambang yang benar-benar besar depositnya untuk batu hijau itu. Sampai pada tahun 1800 ditentukanlah bahwa mineral itu sebenarnya adalah turmalin. Oke, akhirnya dilakukan mencari tambang itu. Untuk turmalin di Cruzeiro, menurut laporan ya, betul-betul berhasil pertama kali ditemukan dan didokumentasikan itu pada tahun 1915. Tetapi tidak langsung mulai ditambang ya, karena pertambangan di Cruzeiro, tempat ditemukan turmalin itu, adalah salah satu penghasil mica terbesar di dunia, sehingga fokusnya selalu menambang mica saat itu. Bahkan pada tahun 1938-an, menjelang Perang Dunia itu, Brazil menjadi pemasok mica terbesar. Artinya bagi mereka nggak worth it untuk mengorbankan mica untuk menambang turmalin. Ya, baru akhirnya pada tahun 1950-an ketika penjualan mica itu anjlok sehingga tidak lagi dibutuhkan di banyak negara lain yang biasa mengekspor dari Brazil, akhirnya diputuskanlah Brazil dengan beberapa orang yang memang mengurusi tambang di sana, mulailah ditambang turmalin itu pada tahun 1950-an gitu. Nama pemilik tambang adalah José Neves dan saudaranya Antonio de Assis de Neves. Nama turmalin yang sekarang dikenal dengan Cruzeiro Mines. Selain itu, belum lama nih ya, sekitar tahun 90 dan 2000-an, turmalin juga ditemukan di Afrika, tepatnya di Nigeria dan Mozambik. Kalau di Madagaskar, Namibia dan lain-lain cukup lama ya, tapi di dua tambang Nigeria dan Mozambik ini ditemukan varian turmalin yang baru dan cukup langka, sama seperti pernah ditemukan di Brazil. Untuk itu, kalau yang itu, gue akan buatkan edisi khususnya. Gue gak akan bahas di sini, ya. Jadi untuk video kali ini, itu aja sih. Kayaknya udah cukup. Coba gue ingat-ingat, gue baca dulu semua. Sudah. Oke. Kalau gitu Pak, terima kasih banyak. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, comment, share. Kalian mungkin bisa ikutan komen kalau tertarik batu turmalin, atau kalian punya pertanyaan yang pengen gue angkat topiknya, pengen gue bahas, jangan sungkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.